Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam investigasi kasus eksekusi, persekusi, dan aksi jahatan ras dan perampasan, penculikan, serta pemerasan yang diduga dilakukan oleh gerombolan ya preman di wilayah Gabus dan Tambak Romo. Kejadian TKP di Jalan Gabus sampai dengan Mojolaran. Kami sudah dikuntit dalam kasus itu. Sekira ada 3 mobil yang mencurigakan mendahului dan seliwar-seliwar di belakang saya pada mulai jam 10 itu, yaitu satu Avanza Creme, Espas Creme, dan APV Creme ya. Jadi satu juga ada kelihatannya itu Avanza merah yang dekok belakangnya, tidak lupa saya nomornya. Itu sudah menguntit saya dan saudari Indah, kelihatannya sudah mengkondisikan hal itu. Maka dari ini saya meminta intel ya, kasih intel di Polsek Gabus kembali bekerja. Kenapa kasus ini tidak segera dapat terungkap? Kita sebagai penegak hukum, penegak peraturan dan 4 pilar harusnya melakukan investigasi gabungan terkait dengan kebenaran kejadian perkara persekusi, eksekusi, dan aksi jahatan ras, penculikan, dan perampasan atas anak-anak dan istri sah saya pada 11/11/2011 itu. Kronologi kejadian, waktu itu saudari IWW pulang ke orang tuanya di Magelang selama kurang lebih 3 minggu ya. Jadi 2 minggu sebelum lebaran dan 1 minggu setelah lebaran itu pulang. Jadi kira-kira itu Minggu malam Senin ya. Minggu sampai di rumah itu malam. Kita tidak tahu apakah Sabtu sudah sampai di Tambak Romo atau di tempat lainnya. Yang jelas pulang itu tergopoh-gopoh, tidak membawa apa-apa, hanya membawa anak saja. Dan itu dalam kondisi yang sangat mencurigakan. Dan membuat skenario, saya kira begitu pulang ya langsung tidur begitu, tapi mengajak keluar. Jadi saudara Indah Widjawati ini mengajak saya keluar untuk makan malam. Begitu saya pikir hanya makan malam, setelah itu pulang. Ternyata ada rencana busuk di mana sampai di Winong dia minta untuk diantarkan sampai ke Gabus begitu. Saya itu sambil tutut HP terus, seolah-olah ada skenario kalau dia akan melakukan sesuatu. Lalu sampai di Gabus minta disampaikan ke Karaban begitu. Kita minta makan pecel lele di Karaban, katanya enak begitu. Ya kita turuti aja. Tapi karena dak-dikduk perasaan saya makin tidak enak. Sepertinya saya ini sudah dibuntuti, Pak. Sudah ada rekayasa tertentu, ada rencana untuk mengeksekusi saya. Lalu saya belok secara spontan saja saya menggok atau belok di Mojolaran. Kita silaturahmi dalam rangka mendadak, yaitu bodoh ya. Kita minta saran, petunjuk, dan nasihat dari Bapak Mohit, tetapi hal itu justru tidak mendapatkan nasihat, tapi malah mendapatkan permasalahan. Nah, sepulang dari Bapak Mohit itulah kejadian itu terjadi. Jadi sekira di pertigaan itu saya disongsong oleh beberapa orang yang berbadan tegap-tegap. Saya langsung dijungkir, diringkus, saya diseret begitu saja. Istri saya dibawa mobil arah-arahan. Setelah itu gelap, saya dibawa ke ruangan, dilakukan interogasi seolah-olah saya pelaku kriminal. Jadi saya minta kasus ini dirilis dari bawah, dari kejadian pertama itu. Dan sejak kejadian itu saya tidak pernah dipertemukan dan tidak bisa bertemu dengan anak-anak dan istri saya selama 15 tahun. Jadi karena yurisdiksi hukum pemilik daripada perkara ini
yang gelar perkaranya di Polsek Gabus, tentunya saya minta pertanggungjawaban dari Polsek Gabus untuk meneliti dan menyelidiki awal kejadian sampai dengan sekarang apa yang terjadi. Tentunya semua adalah kewenangan dari penyidik, dan kami meminta kasus ini dapat dikembangkan dan menjadi perhatian penegak hukum, siapa-siapa saja yang diduga terlibat di dalam kasus ini dan siapa saja yang mendalangi dan mengotai kasus ini. Maka dari ini kepolisian bisa melakukan investigasi pengembangan dari dalam keluarga sendiri, entah itu keluarga menyamping ke kiri ke kanan dari keluarga Pak D atau keluarga ipar dan lain sebagainya, atau keluarga mertua. Yang kedua, bisa meneliti dari luar, yaitu pergaulan keseharian Saudara Indah dengan siapa saja, atau meneliti keterlibatan dinas pendidikan, yaitu kepala-kepala sekolah yang dimungkinkan mengerti akan skenario tersebut, atau justru kejadian itu di skenario dari SD 03 Tawaromo. Itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Kapolsek Gabus untuk dapat merekonstruksi kembali dari kasus kejadian persekusi, eksekusi, dan penculikan atas anak-anak dan istri saya yang dilakukan oleh gerombolan pada malam itu. Itu yang tentunya menjadi perhatian publik atas kerjasama dari Bapak Kapolsek Gabus dan Kanit Reskrim Polsek Gabus. Sangat sungguh-sungguh saya sangat mohon perhatiannya, jangan sampai para pelaku ini lolos, dan siapapun yang diduga terlibat di dalam merancang dan merekayasa kasus ini. Sudah saya sebutkan saksi-saksinya adalah, diantaranya adalah Subi Kamituo Karanggayam atau Karangkonang, Sudar Carek daripada Desa Karangkonang, dan Kepala Desa Karangkonang, serta Ketua RT waktu itu adalah Sujo, para Ketua RT Karangkonang, Siswanto Ketua BPD Karangkonang, Surini Sekretaris Karangkonang, dan beberapa yang lain yang mungkin ada kaitannya. Karena sebelum kejadian itu, 1 bulan sebelumnya, saya sudah diancam oleh desa atau diancam oleh Saudara Subi, Saudara Semi, dan Kepala Desa bahwa nanti ada anggota BPD yang diringkus polisi begitu. Dan saya merasa kayaknya saya ini. Terus permasalahannya apa kita tidak tahu, maka dari itu kami meminta kejelasan permasalahan apa sehingga saya diringkus polisi. Maka dari ini, atas kejadian-kejadian yang saya alami, saya meminta kejelasan, minta keterangan dari kepolisian bagaimana perkembangan penyelidikan dari laporan demi laporan saya, karena sekalipun kasus ini sudah diambil alih oleh Mabes Polri, tidak ada salahnya demi perampingan organisasi dan kejelasan, sehingga nanti saat saya menghadap Mabes Polri saya bisa memberi keterangan secara pribadi agar ada sinkronisasi data atas keterangan saya di Polsek dan keterangan saya nanti di Mabes Polri. Tanpa mendahului kehendak penyidik, saya akan memberi kejelasan keterangan yang sama bahwa saya adalah korban persekusi, eksekusi, dan korban perampasan, penculikan, kejahatan ras, dan aksi begal, premanisme, dan perampokan yang diduga dilakukan oleh gerombolan preman dan oknum anggota polisi di Polres Pati saat itu. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Sungguh-sungguh saya sampaikan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.